Shalom Alhim, selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik penting yang sedang menjadi perhatian, yaitu soal pandangan terhadap kelompok penyembah Yahweh dan penggunaan nama Yahweh dalam iman Kristen. Mungkin ada banyak pertanyaan, bahkan kekhawatiran terkait penggunaan nama ini. Di video ini kita akan menyaksikan tanggapan dari Pastor Yakub Sulistyo terhadap pernyataan Yakub Haryanto. Saya menilai diskusi ini sangat krusial karena berhubungan langsung dengan keselamatan dan nama Sang Pencipta langit dan bumi. Mari kita pelajari bersama dari sudut pandang teks asli Ibrani agar kita bisa memahami persoalan ini secara lebih mendalam. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan lainnya. Shalom, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Saya seorang gembala sidang di Gereja Pemulihan Firman, Surya Kebenaran di Ambarawa, Jawa Tengah. Berkenaan dengan videonya teolog handal yang bernama Yakub Haryanto, yang lengkapnya bisa dilihat linknya di deskripsi video ini, mengenai nama Tuhan, khususnya nama Yahweh, yang berapriori negatif dan menuduh tanpa dasar, maka saya terpanggil untuk meluruskannya agar jemaat tidak kebingungan, meskipun itu video lama. Agar mencerahkan, taruh hati Bapak Ibu Saudara di sudut netral terlebih dahulu. Jangan berapriori negatif dan menghakimi. Karena semua yang disampaikan harus menggunakan data yang valid, tidak asal mengumbar suara. Kalau hati Bapak Ibu Saudara sudah ditaruh di sudut netral, mari kita mulai melanjutkan menonton. Tapi jika sampai di sini, hati Bapak Ibu Saudara marah, murka, dan mendidih hatinya, silahkan stop saja. Dan saya menghargai marah, murka, dan mendidihnya darah Bapak Ibu Saudara karena perbedaan harus terjadi. Mari kita mulai. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang nama Tuhan, nama Yahweh, dan larangan penyebutan nama Allah. Di Indonesia ada sebuah golongan, dan golongan ini cukup besar pengikutnya. Golongan ini melarang keras umat Kristen menyebut nama Tuhan atau penyebutan nama Allah. Salam sejahtera dalam kasih Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Golongan yang dimaksud tentu golongan saya, karena saya sudah tidak menyebut nama Allah seperti golongan penyembah Allah Yakub Haryanto ini. Perlu diingat bahwa kami tidak pernah melarang orang mau menyebut nama Allah dalam kekristenan, karena itu hak asasi orang. Bahkan orang mau menyembah batu pun tidak boleh dilarang. Dan mereka secara serentak bersama-sama rame-rame, ya kalau bahasa saya itu rame-rame, rombongan begitu, memaksakan LAI untuk mengganti terbitan atau terjemahan Alkitab penggunaan nama Tuhan dan Allah, dan melarang keras agar Alkitab yang ada tulisan nama Allah dihapus. Dan ini sudah terjadi beberapa tahun belakangan ini, sehingga fenomena seperti ini membingungkan orang Kristen awam atau orang Kristen yang kemungkinan besar pengetahuan tentang Allah, tentang Alkitabnya mungkin masih perlu terus belajar. Dan tidak sedikit orang yang kebingungan mengenai hal ini. Bicara melarang, yang melarang keras itu bukan kami, tetapi firman Tuhan itu sendiri. Di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-7 di dalam kitab Tenak berbunyi, Lo tisa etsem Yahweh Eloheka lasawe, kilo yenake Yahweh et asher yisa etsmu lasawe, yang artinya, jangan menyebut nama Yahweh Elohimu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya dalam kesia-siaan. Kalau menyebut untuk kesia-siaan,
yang dalam terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia disebut dengan sembarangan saja dilarang, kok ini diganti-ganti dengan sembarangan? Jadi apa yang kami lakukan itu merupakan aplikasi dari menaati firman Tuhan. Karena memang penggunaan nama Allah dalam kekristenan itu tidak punya dasar teologia sama sekali. Justru penggunaan nama Allah dalam kekristenan itulah yang membingungkan. Coba perhatikan, kitab berbahasa Ibrani, berbahasa Yunani, dan bahkan bahasa Inggris saja tidak ada nama Allah. Kenapa di Indonesia harus nama Allah? Bahkan seorang teolog Kristen Arab yang bernama Christian Prince mengatakan bahwa nama Allah itu tidak ada kaitannya dalam kekristenan. Coba dengar pernyataannya berikut ini. Yeah, that's what is wrong to use. There's many Bible translation, they are using the word Allah. That's absolutely false translation, and we should avoid saying the word Allah, praying to God. But you can say, I mean, there's so many, like especially in the Middle East, the generation, they learn nothing but saying the word Allah. But this is false name, false God. It's a big mistake Christians they do when they use it. But people, they are inheriting false inheriting, and the one to blame actually is the priest. Most of the priests are just doing business, sadly. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kelompok atau golongan yang sangat meresahkan orang-orang Kristen sebagian besar di Indonesia ini disinyalir telah memaksakan LAI untuk menggantikan setiap nama-nama Allah atau nama Tuhan dengan menggantikan nama Tuhan yang Tuhan, Tuhan besar itu diganti dengan nama Yahweh. Jangan dibalik. Justru Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia itulah yang meresahkan. Karena ngotot harus Allah. Padahal tidak ada dasar teologianya sama sekali. Kata Tuhan, Tuhan huruf besar semua, harus diganti dengan Yahweh. Kan tertulis dalam kamus kitab terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia itu sendiri. Coba lihat di kamus bagian belakang kitab. Bukankah Tuhan Tuhan huruf besar semua itu merupakan salinan dari sesembahannya orang Israel, yaitu Yahweh? Di mana meresahkannya? Masa nama bisa disalin? Saat membuat skripsi, tesis, atau disertasi dulu, ketika mengutip tulisan untuk objek, logit, dan sebagainya, apakah nama penulisnya boleh diganti? Mikir dikit lah. Kemudian kata Allah di Alkitab itu dihapus dan diganti dengan kata Elohim. Karena memang di dalam kekristenan tidak seharusnya ada nama Allah. Nama Allah bisa masuk ke dalam kekristenan kan akibat kesalahan fatal terjemahan yang dilakukan oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munsi, seorang sastrawan Arab Tamil Melayu yang menerjemahkan kitab Kristen ke bahasa Melayu, yang notabene beragama Islam. Kami tidak mengatakan kata Allah harus diganti menjadi Elohim semua loh. Karena terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menulisnya ada Allah ALLAH huruf besar semua, dan ada Allah hanya A-nya saja yang huruf besar. Yang Allah huruf besar semua itu jika dilihat dari kitab Tenak berasal dari nama Yahweh, seperti yang tertulis di dalam kitab Kejadian 15 ayat yang kedua. Di samping diterjemahkan juga menjadi Tuhan Tuhan huruf besar semua, seperti yang tertulis dalam kitab Yesayahu pasal 42 ayat yang ke-8. Coba pikir, bagaimana mungkin nama diri diterjemahkan menjadi dua kata yang berbeda? Yang satu sebutan, yaitu Tuhan huruf besar semua, dan yang satu nama diri sesembahan lain, yaitu Allah dalam huruf kapital semua. Sementara ada Allah dan Tuhan hanya huruf depannya saja yang huruf kapital semua. Bukankah ini terjemahan yang membingungkan? Kemudian kata atau penyebutan nama Yesus Kristus itu harus diganti dengan sebutan Yeshua HaMashiach.
Artinya kelompok atau golongan ini memaksakan sepertinya semuanya harus kembali ke Yahudi begitu ya. Jangan dibalik. Memang sang juru selamat kita itu dilahirkan dari kultur Yahudi atau Yunani. Bukankah yang selama ini dilakukan oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia itu mengganti nama Yeshua HaMashiach menjadi Yesus Kristus? Dan kenapa kok jadi seperti tidak suka dengan Yahudi? Sementara Tuhan kita dilahirkan di kalangan orang Yahudi, bukan orang Yunani atau kalangan orang Arab. Dan saya menyikapi hal ini, ya boleh-boleh saja, silakanlah kalau memang mau belajar tentang budaya atau adat Yahudi. Tetapi saya mau berkata kepada Anda, mungkin saudara salah satu orang yang menonton siaran ini adalah pengagum nama Yahweh itu, saya mau berkata bahwa sesungguhnya tidak semua hal terkait orang Yahudi itu harus kita ambil. Sebab kenapa? Sebab memang Yahudi memang secara pilihan, Yahudi ini adalah agama Yahudi, bangsa Yahudi ini adalah bangsa yang dipilih Allah. Yang sedang menjadi topik perbincangan kita, ini soal nama, bukan budaya atau adat Yahudi. Urusan nama tidak ada kaitannya dengan budaya atau adat. Dan perlu diingat, orang Yahudi tidak pernah dipilih oleh Allah, tetapi dipilih oleh Tuhan atau Elohim, yaitu Yahweh. Tetapi sebahagian besar dari mereka adalah bangsa yang menolak Yesus Kristus. Mereka menolak kemesiasan, jangankan ketuhanan, kemesiasan. Mesias yang mereka maksud adalah sang pembebas. Karena memang status ataupun keadaan bangsa Yahudi waktu itu ketika Yesus lahir, bangsa Yahudi adalah bangsa yang dihidup atau diperbudak dalam penjajahan tentara Romawi. Dan mereka berharap adanya sang Mesias pembebas bangsa Yahudi. Beberapa orang berkata dan Yesus adalah sang Mesias itu. Tetapi kebanyakan orang Yahudi menolak bahwa kalau memang Yesus sang Mesias, kenapa Yesus lemah sehingga sampai Yesus mati di kayu salib? Dengan kesimpulan, ribuan tahun sampai hari ini, sebahagian besar agama Yahudi menolak kemesiasan Yesus Kristus. Kami dalam menyembah Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes, jangan dianggap berarti berkiblat kepada orang Yahudi atau mengadopsi budaya Yahudi. Kiblat kami adalah firman Elohim itu sendiri. Apa yang firman perintahkan, itu yang kami lakukan. Jadi saya pikir kalau saudara sepertinya mau ibadah dengan gaya-gaya Yahudi, saya pikir ya harus total ya, jangan separuh-separuh. Saya pikir baik itu bahasanya dan sebagainya, bahasa Ibrani, kemudian cara ibadahnya, kemudian ritual-ritualnya. Saya pikir Anda harus total, semua diganti. Jangan hanya dicomot-comot. Karena golongan yang saya maksud di Indonesia, golongan orang-orang Kristen pengagum nama Yahweh ini nggak fair. Mereka hanya comot-comot, hanya secuil-secuil apa ya yang menjadi kesukaan mereka saja begitu. Berarti golongan Krislam tidak mampu membedakan antara nama diri, sebutan, budaya, dan bahasa. Yang menjadi permasalahan pembahasan kita itu masalah nama Tuhan. Dan jika memakai atribut Yahudi, apakah berdosa? Itu tidak ada kaitannya dengan pembahasan kita. Mau pakai atau tidak, itu tidak ada kaitannya dengan keselamatan. Jadi jangan melebar kemana-mana yang tidak ada kaitannya dengan pokok pembahasan kita. Krislam atau Kristullah, Kristen penyembah Allah, merujuk ke budaya Helenis bagaimana? Beberapa hal yang mau saya bahas adalah tentang dua nama ini sajalah, yaitu tentang pemaksaan nama Yahweh dan penghapusan nama Allah di Alkitab. Pemaksaan? Siapa yang memaksa? Kami penyembah pribadi Yahweh? Bukan. Firman Tuhanlah yang memaksa. Jadi jangan salah pengertian. Sebagai teolog handal, baca firman dengan baik. Berapa kali Yahweh marah dan peringatkan bangsa pilihannya
gara-gara melupakan namanya yang kudus, karena menyembah kepada sesembahan yang tidak layak untuk dijadikan sesembahan. Bahkan di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat 10 sampai yang ke-11 berbunyi demikian. Dan seluruh generasi itu dikumpulkan kepada leluhur mereka, lalu bangkitlah generasi lain sesudah mereka yang tidak mengenal Yahweh dan juga perbuatan yang telah dia lakukan bagi Israel. Lalu Bani Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh dan mereka melayani Baal. Ironis kan? Kejadiannya sama. Gara-gara menyembah Allah, maka orang Kristen di Indonesia banyak yang menolak nama Yahweh seperti Anda dan melayani Baal, yang dalam hal ini adalah Allah. Kenapa? Karena di dalam 1 Tawarin 16 ayat yang ke-26, di dalam kitab Tenak berbunyi, Kikal Elohi Ha'amim Elilim wa Yahweh Samayim Asa, yang artinya, sebab semua sesembahan bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Padahal Yahweh yang punya nama mengendaki namanya disebut. 1 Tawarin 16 ayat yang ke-8, Mazmur 105 ayat yang ke-1, di sana berbunyi, Hodu la Yahweh kiru vesmo hodiu fa'amim alilotai, yang artinya bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, bukan panggillah sebutannya, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bahkan Yesua juga mengajar untuk mengasihi Yahweh. Kitab Brit Kadasa di kitab Matai atau Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 mengatakan, Wa yomer Yesua elai wa ahafta et Yahweh Elohika, bekal fafka, ufkal nafseka, ufkal madaika, yang artinya, firman Yesua kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, bagaimana kita bisa melakukan kebenaran firman ini kalau menyebut namanya saja tidak sudi? Lalu Yesua yang mana yang Anda ikuti? Beberapa alasan mereka, yang pertama ada tentang nama Yahweh. Mereka berpendapat bahwa nama Tuhan atau nama Sang Pencipta itu yang benar adalah nama Yahweh. Dan ini bagi saya sebuah pemaksaan teologis dan sebuah pemaksaan dokumen. Dan ini kurang fair. Pemaksaan teologis, pemaksaan dokumen, dan tidak fair. Berarti firman Tuhan tidak fair dong. Karena di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang ke-8 berbunyi, Ani Yahweh Husmi, Ukfodi le'akhir lo'aten utilati lapsilin, yang artinya, Aku Yahweh, itu namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Justru pemakaian nama Allah itu yang merupakan pemaksaan teologis dan pemaksaan dokumen, karena tidak ada tetapi diada-adakan. Ini pemerkosaan nama justru. Ya, kurang fair ya. Kalau yang saudara kasih tahu nama Allah adalah Yahweh, adalah orang-orang yang biasa-biasa saja, mereka bukan kaum intelektual, saya pikir mereka bisa dikelabuhi. Masalahnya di bangsa ini ada banyak orang-orang teolog-teolog, para pemikir-pemikir, pencinta bahasa, penggali bahasa yang sangat yang cukup kritis untuk menganalisa dan mengkritisi hal-hal yang tidak sesuai dengan teks-teksnya begitu. Anda yang fair, coba tunjukkan inskripsi atau dokumen yang menyatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, Yakub, Mose, Daud, Salomo, dan para nabi itu bernama Allah. Dan atas otoritas siapa mengganti nama Yahweh menjadi Allah huruf besar semua atau Tuhan huruf besar semua? Anda katakan teolog, pemikir, pecinta bahasa. Pembahasan kita bukan bahasa, tetapi nama diri, personal name, proper name,
Itu bukan bahasa. Pada kesempatan ini saya secara singkat, saya tidak begitu berlama-lama membahas tentang nama Yahweh dan Allah ini. Yang pertama tentang nama Yahweh. Bagi saya golongan pemaksa nama Yahweh atau pemaksa pengguna nama Yahweh ini adalah golongan yang tidak berdasar. Ya, golongan yang tidak berdasar. Bagi saya, justru golongan Kristullah penyembah Allah lah yang merupakan golongan yang tidak berdasar. Karena tidak ada nama Allah di kalangan Yahudi dan di negara Israel. Allah itu adanya di Arab. Jadi yang tidak berdasar itu siapa? Jangan dibolak-balik, bikin puyeng kepala. Yang pertama, kalau saudara melihat di dalam tauhidnya atau shemanya orang Israel di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6, Ulangan pasalnya yang ke-6, ayat yang keempat itu jelas itu shemanya. Saya akan membacakan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Oke, saya ikuti pemikiran Anda. Berarti Allah itu sebagai sebutan, yaitu sebagai sinonim dari kata Tuhan atau sesembahan, yaitu sesuatu yang disembah, yang berarti bahwa Tuhan itu namanya. Pertanyaannya, kapan orang Yahudi menyembah Tuhan yang bernama Tuhan? Mau Tuhan huruf besar semua? Mau huruf depannya saja yang huruf besar? Kapan dan di mana? Tidak pernah ada, karena sesembahan orang Yahudi itu Yahweh. Jadi ini jelas terjemahan yang ambigu dan distorsi berat. Di sini dalam teks bahasa Ibrani-nya, ini Alkitab dua bahasa, bahasa Ibrani dan bahasa Indonesia, yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia LAI beberapa tahun yang lalu. Dalam teks bahasa aslinya dikatakan, Shema Yisrael, Yod He Vau He Eloheinu Yod He Vau He Ehad. Dengarlah hai kamu sekalian, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata yang dipakai untuk kata Tuhan huruf besar semua di sini adalah kata Yod He Vau He. Kenapa rangkaian huruf Ibrani Yod He Vau He tidak dibaca tetapi dieja? Kenapa Sema tidak dieja Sin Mem Ayin? Kenapa Yisrael tidak dieja Yod Sin Res Alep Lamet dan seterusnya? Ini sama saja jika ada kalimat seperti ini. Dengarlah hai penonton, YAKUP HARIYANTO itu teolog handal. Benarkah cara membaca seperti itu? Jadi tidak ada kata tulisannya Yahweh, itu tidak ada. Ya tidak ada, karena dieja. Kalau begitu, nama Yakub Haryanto juga tidak ada, karena adanya YAKUP HARIYANTO. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam bahasa Ibrani tidak dikenal konsonan ganda. Ini kan terkenalnya tetragamaton atau 4 huruf suci ya. Yod, He, Vau, He. Nah kalau dipaksakan Yahweh, Y, A, H, W, E, H, Yahweh, berarti antara H, W itu berarti huruf konsonan. 2 konsonannya. Sementara di dalam gramatikal atau di dalam bahasa Ibrani atau di dalam kebiasaan orang Yahudi bertutur atau berucap, tidak dikenal konsonan ganda sekaligus 2 ganda, tidak dikenal. Kalau Yahweh berarti konsonannya ganda, Y, A itu berarti vokal, H, W, Yahweh, antara H dan W itu konsonan ganda atau double. Secara gramatikal atau secara tata bahasa Ibrani, penyebutan kata Yahweh sudah gagal, sudah ditolak. Kenapa? Sebab di dalam rumusan pelajaran bahasa Ibrani, kalau saudara belajar bahasa Ibrani, maka tidak pernah dikenal dengan konsonan ganda. Itu dulu. Jadi sederhana sajalah pembahasannya. Saya tidak begitu menjelimet, begitu dalam analisa yang terlalu panjang lebar. Tapi dari analisa penulisan ini saja, Anda pemaksa pengguna nama Yahweh sudah gagal Anda.
Nih cara membaca rangkaian huruf Yod, He, Waw, He. Jangan menghakimi dengan mengatakan membaca rangkaian huruf Yod, He, Waw, He berbunyi Yahweh merupakan kegagalan. Lihat ini caranya. Cara mudahnya, huruf Yod, He dibaca Yah. Contohnya, di dalam kitab Mazmur pasal 89 ayat yang ke-9 yang berbunyi Yahweh Elohei Zevaot mi kamoka chasin Yah wa emunatka sefifotecha. Perhatikanlah huruf Yod dan He. Di situ terbaca Yah. Dan dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-38 ayat yang ke-11 yang berbunyi Amarti lo re Yah Yah beeret hakayim lo abid Adam ot im yosfei kadel. Perhatikan lagi huruf Yod dan He. Di situ terbaca Yah, bukan Yeh, bukan Yuh, bukan Yih, dan bukan Yoh. Huruf Waw He dibaca W. Dengan huruf He akhir tidak kedengaran. Contohnya dalam kitab Keluaran 34 ayat yang ke-14 yang berbunyi Kilo tistakawe le el akhir ki Yahweh kanasmo el kanahu. Perhatikan huruf Waw dan He. Di situ terbaca W dengan huruf H akhir tidak kedengaran. Jadi Yod, He, Waw, He itu jika dibaca bunyinya Yahweh dengan huruf He di belakang tidak kedengaran. Ya, karena tidak pernah ada teks yang tertulis Yahweh. Sebab kenapa? Alkitab tidak mencatat seperti itu. Yang pertama, yang kedua, secara gramatikal atau penulisan tatanan bahasa Ibrani tidak dikenal konsonan ganda. Haweh, Yahweh itu tidak ada. Itu ya, yang pertama, tidak tertulis atau termaktub tulisan Yahweh, kemudian tidak benar ada konsonan ganda sekaligus. Tidak ada teks yang tertulis Yahweh. Ya memang tidak ada. Karena huruf Ibrani semua terdiri dari huruf konsonan. Beda dengan huruf Hawaii yang terdiri dari huruf vokal. Jadi jangan menciptakan teori yang absurd. Lalu bagaimana dengan haleluya? Berarti tidak ada juga dong. Karena tidak ada teks yang tertulis haleluya. Tertulisnya He, Lamet, Lamet, Waw, Yod, He. Shalom juga tidak ada dong. Karena tidak ada teks yang tertulis Shalom. Tertulisnya Sin, Lamet, Waw, Mem. Elohim juga tidak pernah ada. Karena tertulisnya Alep, Lamet, He, Yod, Mem. Please deh, jangan membohongi umat dengan keterbatasan pengetahuannya sendiri. Dan selanjutnya, orang-orang Israel atau bangsa Yahudi ya sudah berlangsung ribuan tahun sampai hari-hari ini. Saya beberapa saat yang lalu terakhir saya bertanya-tanya kepada orang-orang yang sudah sering kali berkunjung ke Israel, baik itu berkunjung untuk wisata religi maupun studi. Sampai saat ini tidak ada satupun orang Yahudi atau orang Israel asli berkata dengan begitu gampangnya terucap dari perkataan mereka sebutan Yahweh. Tidak. Kenapa? Karena nama Yahweh adalah Hashem, nama yang sangat kudus, nama yang sangat sakral. Jadi tidak begitu gampangnya diucapkan seenaknya saja. Dan ini sangat kurang tepat bagi saya. Orang Yahudi memang tidak menyebut Yahweh, tetapi bukan karena menolak atau menganggap sesat, melainkan karena menghormati nama kudus Yahweh. Sehingga mereka mengganti menjadi sebutan, yaitu Hashem, yang berarti nama itu, atau Adonai, yang berarti Tuanku. Tapi perlu diingat, tidak ada Tuhan bernama Hashem atau Adonai. Beda dengan di Indonesia. Islam tidak menyebut nama Yahweh karena menolak dan menganggap sesat. Dan perlu diingat, orang Yahudi melakukan penggantian nama Yahweh menjadi Hashem atau Adonai itu karena mereka lebih taat kepada Talmud Yudaisme dalam kitab Berakot Sotah 38b, Misnah Sotah pasal 7 ayat yang ke-6, dan Misnah Tamid pasal 7 ayat yang kedua. Silakan dicek apa yang saya sampaikan ini benar atau ngawur.
Anda menjadikan bangsa Yahudi sebagai contohnya dengan mengatakan sudah berlangsung ribuan tahun sampai hari-hari ini tidak ada satupun orang Yahudi atau orang Israel asli berkata dengan begitu gampang terucap dari perkataan mereka sebutan Yahweh. Lalu kenapa mereka menolak Yeshua HaMasyiah? Sudah ribuan tahun juga, kenapa tidak diikuti? Ini membuktikan Anda tidak fair. Dan perlu diingat, orang Yahudi Mesianik, yaitu orang Yahudi yang menerima Yeshua HaMasyiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Yahweh yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, mereka menyebut nama Yahweh loh. Anda katakan bahwa orang Yahudi tidak menyebut nama Yahweh karena kudus. Berarti yang Anda sebut Yesus Kristus, bagaimana itu? Tidak kudus karena Anda sebut? Coba bagaimana jawaban Anda? Ketiga, yang pertama tadi, di dalam teks Alkitab tidak ada tulisan kata Yahweh, ya. Kemudian secara gramatikal penulisan tidak ada konsonan ganda, ya. Kemudian yang ketiga, di Israel itu tidak pernah orang Yahudi asli berucap kata Yahweh. Yang keempat, yang keempat, di dalam manuskrip atau salinan-salinan Alkitab Perjanjian Baru, kurang lebih ada yang berkata 5.000, ada yang berkata 5.800 manuskrip dalam Perjanjian Baru, tidak pernah ditemukan tulisan Yahweh. Bagi saya ini pemaksaan yang sangat-sangat kurang bijaksana, ya. Anda benar, memang di Perjanjian Baru tidak ada nama Yahweh. Karena yang Anda baca itu kitab berbahasa Yunani, di mana sejak Septuaginta, nama Yahweh sudah diganti menjadi Kurios. Pertanyaan saya, dengan otoritas siapa Anda berani mengganti nama diri Yahweh menjadi Kurios? Bahkan di Indonesia, Anda mempertahankan nama Allah. Dengan otoritas dari siapa? Justru penggunaan nama Allah itu bagi saya merupakan pemaksaan sangat kurang bijaksana. Jadi jangan dibolak-balik. Dalam kitab berbahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Inggris juga tidak ada nama Allah. Tetapi Anda paksakan harus Allah. Jadi siapa yang memaksakan kehendak atau melakukan pemerkosaan nama? Maksud saya begini, kalau saudara mau mengatakan atau mengucapkan sesuatu hal, ucapkanlah, bangunlah itu dengan sebuah doktrin yang berdasar. Harus ada datanya, harus ada dasarnya. Jangan hanya sesuatu hal ucapan yang didengar tetapi tidak jelas dan tidak berdasar. Tentu yang saya sampaikan semua ada datanya. Lihat video-video saya tentang nama Yahweh. Semua ada datanya. Nah, pemaksaan kehendak harus Allah. Di mana datanya? Dalam bahasa Yunani tidak ada. Dalam bahasa Ibrani tidak ada. Bahkan dalam bahasa Inggris juga tidak ada. Adanya dalam bahasa Arab. Itu pun karena saat menerjemahkan kitab berbahasa Arab, ada di bawah penekanan penguasa saat itu. Dan perlu diingat, kiblat iman kita atau sumber iman kita itu bukan ke Arab, melainkan ke Ibrani. Silahkan Anda sajikan data bahwa penggunaan nama Allah dalam kekristenan itu legal. Tunjukkan ayatnya sebagai referensinya. Bagi saya, pengucapan kata Yahweh itu adalah pemaksaan dan tidak tepat dan kurang tepat. Sebab itu hanya huruf-huruf mati, Yod He Vav He. Memang beberapa dokumen sejarah mencatat ada beberapa ucapan seperti Yehuwa, kemudian seperti Yahweh, seperti Yehuwa dan sebagainya. Itu adalah hasil tafsiran para sarjana dan itu masih tafsiran belaka. Apalagi pengucapan kata Yahweh, dan itu tidak pernah dibenarkan dan tidak pernah ada kata Yahweh. Dan beberapa orang yang sudah pernah studi di Israel, terutama di studi-studi tentang sejarah dan sebagainya di Yerusalem, di Israel sana, mereka berkata bahwa
kata Yahweh itu sesungguhnya bukan bahasa Ibrani. Bayangkan saudara, mereka yang sudah studi cukup lama di Yerusalem, meneliti bahasa-bahasa, mereka dengan tegas dan berani berkata bahwa kata Yahweh itu bukan bahasa Ibrani. Hanya huruf-huruf mati. Ya memang huruf Ibrani semua huruf mati. Kok hanya? Ucapan Yehuwa itu karena huruf Yod He Waw He yang diberi tanda masoret dengan tujuan agar jangan berbunyi Yah. Karena orang Yahudi mengkuduskan nama atau sebutan Yah. Sedangkan Hua itu bukan nama, melainkan sebutan dari bahasa Ibrani yang dibunyikannya Hu, yang artinya dia. Itu bukan hasil tafsiran belaka oleh para sarjana. Anda katakan beberapa orang yang pernah studi di Israel, terutama studi-studi tentang sejarah dan sebagainya di Yerusalem. Mereka mengatakan bahwa kata Yahweh itu bukan kata bahasa Ibrani. Ya memang bukan kata bahasa Ibrani, melainkan nama diri. Kok dari tadi tidak paham untuk membedakan antara nama diri dengan bahasa? Apalagi orang yang pernah studi di Israel, terutama studi tentang sejarah. Studi tentang sejarah tidak ada kaitannya dengan studi tentang nama diri. Jadi apa yang harus kita sikapi tentang ini? Bagi saya sederhana. Anda penutur penyebut nama Tuhan dengan sebutan Tuhan, sebutkan itu saja. Jangan begitu Anda paksakan dengan seperti memaksa begitu, tidak. Juga itu kurang mengedukasi, saya pikir itu kurang mengedukasi. Penutur penyebut nama Tuhan dengan sebutan Tuhan memang tidak bermasalah, namun itu sebutan. Tetapi jika ditujukan terhadap suatu pribadi Tuhan, yang menjadi pertanyaannya, Tuhan yang mana? Ada banyak Tuhan atau sesembahan atau sesuatu yang disembah di bumi ini. Kalau hanya Tuhan-Tuhan saja, Tuhan yang mana? Itu rancu, ambigu, dan kurang mengedukasi seperti yang Anda katakan. Sebagai seorang teolog, justru statement Anda yang mengatakan Anda penutur penyebut nama Tuhan dengan sebutan Tuhan, sebutkan itu saja. Itu menunjukkan Anda bukan seorang teolog, karena menyampaikan statement tanpa data. Itu statementnya orang awam, bro. Seperti membuat riak-riak masalah baru di kalangan Kristen yang sudah sangat lama, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun kita menuturkan sebutan kata Tuhan, kata Allah dengan begitu baik dan lancar. Tetapi adanya golongan ini beberapa tahun belakangan ini menjadi goncang tentang penyebutan nama Allah atau nama Tuhan. Itu yang pertama, tentang nama Yahweh atau nama Tuhan. Apa maksud Anda mengatakan membuat riak-riak baru di kalangan Kristen? Pembuat masalah? Yesua saat di bumi juga membuat masalah loh, sehingga harus disalib. Apakah Yesua salah? Dan sebelum nama Yahweh muncul ke permukaan, sekitar tahun 2000, di Indonesia sudah ada sekitar 350 merek sinode. Apakah itu bukan akibat adanya masalah? Jadi jangan mengkambing hitamkan Yahweh. Meskipun penyebutan yang sudah dari dulu disebut dengan lancar, tapi kalau salah, apakah tidak harus diupdate? Jangan membiasakan yang salah, tetapi salahkanlah yang biasa jika memang salah, dan biasakan yang benar, bukan membenarkan yang sudah biasa. Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia sendiri sudah berkali-kali mengupdate, merevisi kitabnya. Apa maksudnya itu? Pikir saja sendiri, bro. Yang kedua, golongan yang melarang kata Tuhan dan diganti kata Yahweh ini juga melarang dengan keras orang Kristen menyebut nama Allah. Kenapa? Sebab golongan ini mengatakan nama Allah ini adalah nama Tuhannya orang Islam. Allah memang nama Tuhannya orang Islam. Anda yang dari tadi begitu simpatik dengan bahasa Arab, tahu tidak artinya bismillah? Dalam nama Allah
atau dalam nama Tuhan? Dan siapa yang mengucapkan bismillah? Orang Kristen atau orang Islam? Silakan Anda jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, golongan ini berkata bahwa nama Allah adalah nama penyembah berhala. Bagaimana saudara menyikapi ini? Bagi saya, lagi-lagi golongan-golongan ini adalah golongan yang tidak tepat, golongan yang kurang belajar bagi saya. Justru golongan Krislamlah yang merupakan golongan yang kurang belajar. Nih, saya sajikan data bahwa Allah itu merupakan nama sesembahannya orang Arab kuno zaman jahiliyah. Dan saat itu Islam belum lahir, yang merupakan satu di antara 360 sesembahan mereka. Ada Al-Lata, Al-Uzza, Manat, Hubal, dan sebagainya. Dan Allah itu diadopsi oleh Kristen Arab saat menerjemahkan kitab sucinya di bawah penekanan penguasa saat itu. Karena untuk sinonim dari kata Tuhan itu bukan Allah, melainkan Al-Ilah dalam bahasa Arabnya. Kenapa? Karena sejarah itu mencatat sebelum Islam muncul pada abad ke-6, kurang lebih 600 tahun sebelumnya, abad-abad pertama itu orang-orang Kristen di Timur Tengah sudah menggunakan bahasa Arab, sudah menggunakan kata Allah atau kata Allah kalau kita orang Kristen melafalkannya. Jadi sebelum Islam muncul sudah ada penggunaan nama Allah. Saya sudah katakan bahwa Kristen Arab menggunakan nama Allah karena di bawah tekanan pada saat menerjemahkan kitab sucinya. Dan kitabnya kan merupakan kitab terjemahan, sehingga tidak bisa dijadikan ukuran sebuah kebenaran. Karena namanya juga terjemahan, bisa saja salah. Terbukti ada yang menerjemahkan nama diri Yahweh dan ada yang tidak menerjemahkan. Silakan bisa dilihat ini. Dan Kristen Arab mengenal nama Yahweh loh dengan nama Yahwah karena huruf Arab tidak mengenal vokal E. Nih, silakan dilihat videonya. Bila perlu di-pause terlebih dahulu biar lebih jelas. Di dalam Alkitab sebagai contoh di 1 Korintus pasal 8 saya akan bacakan. Saya sudah kasih tanda ini supaya nanti gampang. Ya, 1 Korintus pasal 8. Ini Alkitab bahasa Arab. Ya, ini Alkitab bahasa Arab ini. 1 Korintus pasal 8 ayat 4 dan 6. Ini jelas, ini Alkitab orang Kristen ya, yang sudah ada ratusan tahun sebelum Islam muncul. Dan sampai hari ini penutur orang Kristen Timur Tengah selalu menggunakan kata Allah. 1 Korintus 8 ayat 4 dan 6 saya akan bacakan. Sesungguhnya tidak ada ilah kecuali Allah yang Maha Esa, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Itu bahasa Indonesianya. Dalam bahasa Arabnya dikatakan wa an la ilaha illallah al-ahad. Saya ulangi, wa an la ilaha illallah al-ahad wa huwa al-abu allazi minhu kullu syai'in. Sudah jelas. Di situ dikatakan wa an la ilaha illallah al-ahad. La ilaha illallah, sudah menggunakan kata Allah di sini. Jadi jauh sebelum Islam muncul, orang Kristen di Timur Tengah sudah menuturkan kata Allah. Kalau kitab suci Kristen Arab menerjemahkannya menggunakan nama Al-Hubal, bagaimana coba? Elohim kita jadi bernama Hubal. Yang benar aja. Kan tadi saya sudah beri bukti bahwa kitab suci Kristen Arab ada yang tidak menerjemahkan nama Yahweh, sehingga tetap tertulisnya Yahwah karena huruf Arab tidak mengenal vokal E, yaitu di kitab Alkitabul Mokudasu Nidau Rojat Stuttgart Almania. Namun di kitab Arabic Bible International Bible Society, nama Yahweh diterjemahkan menjadi Arobu. Coba nih lihat lagi bukti videonya. Dan perlu diingat bahwa saat ini Kristen Arab juga sedang terjadi restorasi tentang nama Tuhan, sehingga setiap menemukan nama Allah mereka ganti menjadi ilah atau arobu, karena mereka menyadari bahwa terjemahan nama Allah di kitab sucinya itu mengubah makna nama sesembahannya. Mengenai 1 Korintus 8 ayat 4 dan 6. Oke,
Mari saya analisa berdasarkan pemikiran Anda. 1 Korintus 8 ayat 4 dan 6 sesuai terjemahan Anda berarti sesungguhnya tidak ada ilah kecuali Allah yang Maha Esa, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Kalimat tersebut berarti tidak ada ilah atau sesembahan kecuali Allah yang Maha Esa. Nah, umat Islam mengatakan dalam kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kok sama ya? Berarti sesembahan umat Kristen dengan Islam sama dong. Malah lebih bagus Islam, karena yang disembah langsung Allah, sedangkan umat Kristen yang disembah anaknya. Itu gara-gara merujuk ke bahasa Arab yang merupakan terjemahan. Dalam Brit Kadasa, yaitu perjanjian baru berbahasa Ibrani, 1 Korintus 8 ayat 4 dan ayat 6, bunyinya tidak seperti yang disampaikan tadi, melainkan berbunyi sebagai berikut. Ufkan bogia la akilat sifkai elilim anaknu yot imki ein mamasud le elil baolam weki ein Elohim ela echad, yang artinya kemudian berkaitan dengan makanan binatang-binatang yang dikorbankan kepada berhala, kita telah mengetahui bahwa berhala bukanlah apa-apa di dunia dan bahwa tidak ada Elohim yang lain kecuali yang Esa. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Harei lanu yes Elohim echad haaf asher hakol mi menu wa anaknu lemaano wa adon echad Yeshua Hamasya asher hakol wedarko anaknu mitkayemin, yang artinya tetapi bagi kita ada satu Elohim, yaitu Bapa, daripadanya lah segala sesuatu, dan satu Tuhan, yaitu Yeshua Hamasya, melaluinya lah segala sesuatu, dan kita ada melalui Dia. Jadi tidak perlu dipaksakan harus menggunakan nama Yahweh, kemudian menghapus nama Allah. Tidak perlu. Saya sebagai seorang teolog, sebagai seorang Kristen, tetap sebutkan saja nama Allah, saudara, yang memang tidak bisa di Indonesia sebagian besar sudah dikenal penyebutannya Allah. Kalau di Timur Tengah Allah. Ya, terus kata Tuhan, sebutkan sajalah. Nggak usah kita ini menciptakan sesuatu yang sepertinya fantastik, hal-hal yang keren begitu ya dilihat orang, tapi tidak berdasar, ngawur begitu. Tidak perlu dipaksakan harus menggunakan nama Yahweh, kemudian menghapus nama Allah. Datanya mana? Kalau harus tetap menyebut nama Allah atau Allah? Anda pikir penyebutan nama Yahweh merupakan menciptakan sesuatu yang fantastik dan hal-hal yang keren, tapi tidak berdasar. Justru penyebutan nama Allah itu yang tidak berdasar dan ngawur. Jadi jangan seperti maling teriak maling, bro. Sebagai teolog handal, mana data Anda? Umat Islam ternyata lebih ngerti daripada teolog handal. Bagi saya ini terlalu keblinger. Kalau bagi saya ini orang-orang yang seperti ini itu terlalu keblinger bagi saya. Orang yang ingin membuat sensasi atau sensasional tetapi tidak berdasar. Tetaplah saudara menggunakan nama Allah, nama Tuhan, nama Yesus Kristus seperti yang sudah saudara sebutkan sejak engkau masih kecil. Ini justru ajakan keblinger dan tidak punya dasar. Dan statement Anda sebagai seorang teolog handal, statementnya saya menilai bukan statement seorang teolog, tetapi statement orang yang tidak mau belajar. Jangan bimbang dengan banyaknya pengajaran, jangan bimbang dengan banyaknya pengotak-atikan nama Allah ini, jangan. Sebab mereka yang merasa diri paling pandai sesungguhnya sedang bingung dengan dirinya sendiri. Justru Anda yang sedang bingung dengan diri Anda sendiri. Coba pikir dengan akal sehat. Dalam kitab berbahasa Ibrani, berbahasa Yunani, berbahasa Inggris, itu saja tidak ada nama Allah. Kok bisa dipaksakan harus ada? Ini namanya mengada-ada, keblinger dan tanpa dasar. Dasarnya pokoknya sudah dari dulu. Salam bijak, jadilah orang Kristen yang cerdas, jadilah orang Kristen yang bijaksana, sehingga saudara dan saya tidak mudah untuk
diombang-ambingkan dengan begitu banyaknya doktrin atau dogma sebuah ajaran yang sedang bertebaran di mana-mana. Tuhan memberkati menyertai kita semuanya. Nah, statement Anda kali ini saya setuju. Jadilah orang Kristen yang cerdas, bijaksana, sehingga bisa mengerti firman sesuai dengan isi hati Tuhan, bukan sesuai doktrin gereja atau apa kata orang. Jangan menggenapi kitab Hosea pasal 11 ayat yang ke-7 yang berbunyi, dan umatku betah untuk berpaling dariku. Mereka berseru kepada yang maha tinggi, namun tidak sungguh-sungguh hendak meninggikan dia. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton video ini hingga akhir. Meskipun saya tidak keluarkan semua data-data, karena teolog handal mengeluarkan statement tanpa data. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga pembahasan ini bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna dan penggunaan nama Yahweh dalam iman kita, serta membantu kita menghargai perbedaan keyakinan dengan bijak. Ingatlah bahwa dalam 1 Tawarik 16 ayat 8, Tuhan sendiri ingin namanya disebut dan dipanggil sebagai bentuk penghormatan dan hubungan yang lebih dekat dengannya. Dan yang lebih terpenting lagi adalah hubungan kita dengan Sang Pencipta langit dan bumi, serta jalan keselamatan yang telah Dia berikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan lainnya. Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes memberkati. Shalom.